Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kecarian jamaah sekalian yang bertindak sebagai hakim pada hari ini, Al-Ustaz Anis Wafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alaihi wa sallam. Yazidu ya Rabbi syarafan wa karaman wa barakatan wa ta'ziman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن من أحسن العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيبنا الكريم wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata indah yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang mubarakah ini kecuali sepatah kata puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini terus membimbing kita, mengizinkan kita untuk bersujud kepadanya. Maka tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan kecuali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah bersama para keluarganya, para sahabatnya, tabi' dan tabi'in, dan semua para alim ulama yang telah berjuang menghadirkan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan kita semua. Maka tidak ada kata yang paling indah untuk kita kirimkan kepada mereka kecuali dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini
khatib ingin berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada khatib pribadi, agar marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha melaksanakan apa yang menjadi anjurannya, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lewat kesempatan ini, tema khutbah kita adalah menata diri pasca bulan suci Ramadan, yakni di bulan Syawal. Beberapa fakta sosial ketika pasca bulan suci Ramadan, kita melihat beberapa tipologi manusia. Ada yang kemudian tidak mendapatkan oleh-oleh dari bulan suci Ramadan kemarin. Selama kurang lebih 1 bulan kita melakukan ibadah, baik sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain di dalam bulan suci Ramadan. Ada sebagian orang yang kemudian tidak mendapatkan oleh-oleh, sehingga pasca bulan suci Ramadan dia pun biasa-biasa saja, kembali ke habitat yang awal, mulai malas-malasan. Ada juga orang yang kemudian mendapatkan oleh-oleh, yakni semangat ibadah di dalam bulan suci Ramadan kemarin. Selama kurang lebih 1 bulan dia melatih untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan selama di dalam bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita melihat dari sisi epistemologi atau pengertian Syawal, kata Syawal diambil dari bahasa Arab. Syawal artinya meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Oleh sebab itu, apa langkah yang harus kita lakukan di dalam bulan Syawal ini sehingga kita tetap bersemangat, tetap beristiqomah, sebagaimana halnya kita melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui bersama. Maka langkah yang perlu kita ambil adalah dengan melakukan yang namanya 3M. 3M tersebut, yang pertama adalah muqarabah, yang kedua adalah mujahadah, dan yang ketiga adalah muhasabah. M yang pertama, muqarabah. Kata muqarabah diambil dari kata qaraba yang qaribu, artinya berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama dalam bulan suci Ramadan, insyaallah kita berhakul yakin semua di sini insyaallah salat 5 waktu kita baik, bacaan Al-Quran kita pun juga baik, dan amalan-amalan yang lainnya juga baik. Tetapi kita mendapatkan satu tantangan, yakni pasca bulan suci Ramadan, yakni di bulan Syawal. Kalau kita lihat dari sisi pengertian tadi, bulan Syawal artinya bulan peningkatan. Maka kita lakukan yang namanya muqarabah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semangat Ramadan kemarin kita terapkan di dalam bulan Syawal. Salat yang tadinya kita semangat di dalam bulan Ramadan, kita berusaha untuk meningkatkan sebagaimana halnya pengertian Syawal tadi di bulan Syawal ini. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, membaca Al-Quran. Mengapa salat penting, hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran Allah memberikan kabar kepada kita semua.
sebagaimana terpotret di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam tafsir, kata kunci yang menarik dalam ayat ini adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kisi-kisi kepada kita. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin berdialog dengan Allah, menyampaikan segala bentuk keluh kesah kita, masalah-masalah kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan jawabannya hanya sholat. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, akan aku kabulkan doa-doa hambaku idza da'ani, ketika mereka itu berdoa kepadaku. Maka apa masalah kita? Apa problem kita? Kita sampaikan kepada Allah. Insya Allah cepat atau lambat doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hal ini penting kita utarakan? Karena Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang memberikan informasi. Kalau manusia yang kemudian memberikan pernyataan, belum tentu terwujud. Tetapi kemudian Al-Quran yang memberikan gambaran tersebut, maka pada prinsipnya Al-Quran itu adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita melakukan muqarabah di dalam bulan Syawal ini sangat punya peran penting. Tidak hanya sholat, kemudian kita juga melakukan yang namanya tilawatil Quran. Kita mengajak sanak saudara kita, kita mengajak anak-anak kita didik mereka dengan nilai-nilai Al-Quran. Karena hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, era ini adalah era yang sangat menantang bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua. Ketika anak jauh dengan Al-Quran, sanak saudara jauh dengan Al-Quran, maka kita khawatir banyak keganjalan-keganjalan dan kehancuran-kehancuran yang sulit kita tangani. Maka pola hidup yang kemudian kita terapkan pada sanak saudara kita, khususnya pada keluarga kita, adalah dengan nilai-nilai Al-Quran. Kita kirimkan mereka ke pondok-pondok pesantren atau di tepi-tepi tempat tinggal kita. Semoga dengan seperti itu Al-Quran akan menjadi dalil muttaqin bagi kita semua. Dan M yang kedua adalah mujahadah. Kata mujahadah juga diambil dari bahasa Arab, jahada, yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Kata mujahadah ini berarti sudah tidak asing di telinga kita. Mujahid artinya orang yang bersungguh-sungguh untuk selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan ritual-ritual ibadah sebagaimana halnya dia melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu. Kemudian dia bermujahadah di bulan Syawal ini. Dan M yang ketiga adalah muhasabah. Kata muhasabah di sini adalah kita berintrospeksi diri. Karena pada prinsipnya hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal, kematian kita tidak tahu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa hidup sebentar, besok, lusa, dan bahkan tahun depan? Kita tidak tahu. Apakah yang tua, anak muda, anak kecil, kita juga tidak tahu.
semuanya di dalam rahasia-rahasia Allah. Maka tidak ada yang lebih terpenting daripada kita di dalam bulan suci Ramadan ini, yakni yang pertama kita melakukan muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan mujahadah bersungguh-sungguh. Kemudian dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Syawal ini. Dan yang ketiga adalah kita bermuhasabah. Kita merenungkan profesi, jabatan, harta, anak, istri, semuanya bakalan suatu saat meninggalkan kita semua. Maka tidak lain dan tidak bukan hanya amal perbuatan yang kita lakukan, sehingga itu akan menjadi bekal di akhirat kita kelak. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," atau dalam riwayat yang lain, "Idza mata ibnu Adam," ketika mati semua anak cucu Nabi Adam, "in qata'a anhu amaluhu," terputuslah baginya semua amalnya, "illa min thalath," kecuali 3 di antaranya. Yang pertama adalah min sadaqatin jariyah, amal jariyah dengan tanda tangannya jalan jadi, dengan tanda tangannya musalah jadi, dengan tanda tangannya sumur jadi. Amalan-amalan ini kalau bahasa Al-Quran lebih tepatnya digunakan oleh kaum-kaum al-malak, orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki jabatan dan juga harta. Nah, ini yang kemudian melakukan amal jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilman yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia dapatkan ilmu itu, kemudian dia share, membagi ilmu itu kepada yang lain. Nah, ini yang lebih tepatnya adalah para alim ulama, mereka yang kemudian terus mendidik umat untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waladun salihah yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dengan doa Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali walidina dan kedua orang tua kami, warhamhuma dan sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan 3 dari pesan-pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu saat kalaupun kita sudah tidak ada, 3 amal ini akan terus bekerja menabung amal akhirat kita. Semoga dengan khutbah singkat ini menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk selalu berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan di dalam bulan Syawal ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.